Anzac Day. Ya, Anzac Day. Jadi Australia New Zealand Army Compression pada tanggal 25 April. Jadi tiap 25 April biasanya mereka melakukan kegiatan, kadang kedutaan besar juga datang ke area Tugu Australia di sini. Ini mungkin juga jadi perhatian kita bersama, dan menurut saya ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di area Lapangan Merdeka, Kota Balikpapan yang berada di Kecamatan Balikpapan Kota. Jadi area Lapangan Merdeka ini Pak biasa digunakan oleh warga Kota Balikpapan untuk berkegiatan olahraga setiap Sabtu dan Minggu, ataupun sekedar berkumpul dan juga menikmati jajanan-jajanan yang ada di Lapangan Merdeka Kota Balikpapan. Nah, selain untuk berkegiatan seperti olahraga, berkumpul ataupun menikmati jajan-jajan di area Lapangan Merdeka, ternyata di area Lapangan Merdeka ini terdapat salah satu tugu sejarah, Pak. Tugu sejarah di mana menjadi salah satu bukti bahwa Balikpapan ini pernah dijajah oleh sekutu-sekutu. Selain dari Jepang, ternyata juga ada salah satu tugu yang dimana dinamakan dengan Tugu Australia. Ternyata tidak hanya penjajah Jepang, juga ada penjajah dari Australia dan juga Selandia Baru. ya benar sekali. Alhamdulillah sore hari ini kita berada di Lapangan Merdeka, dan luar biasa. Lapangan Merdeka ini memang dijadikan tempat untuk berolahraga, kemudian berkumpul untuk bersama-sama keluarga. Dan ternyata di Balikpapan ini memang ada banyak cagar budaya, dan di Balikpapan ini juga ada banyak situs-situs menandakan bahwa di Balikpapan ini tempat adanya perlawanan. Iya, benar sekali. Ada perlawanan di mana di dekat Lapangan Merdeka ini kita ada satu tugu, yaitu Tugu Australia, yang memang dibangun tahun 1945, Ya, benar ya. di mana pada saat itu ini dibangun untuk mengenang bahwa di Balikpapan itu ada perlawanan tentara Australia, Iya, dan juga Ya. tentara Jepang. dan di mana kita tahu bahwa Jepang menduduki atau menyerang Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur pada umumnya, karena melihat di Balikpapan ini atau Kalimantan akan kaya dengan sumber daya alam. Ya, Dalam hal ini adalah minyak bumi, dan juga lokasi yang strategis, Pak. lokasinya sangat strategis, sehingga ini yang dijadikan dasar untuk Jepang menduduki atau datang Kalimantan. Memilih Balikpapan menjadi ya. Balikpapan menjadi tempat untuk basis mereka. Benar-benar. Dan Australia datang untuk mencoba menghambat pergerakan atau perlawanan dari Jepang, di mana pada saat itu ada kurang lebih 33.000 serdadu tentara Australia yang datang untuk melawan 3.000 tentara Jepang. Pastilah dengan segala macam strategi, bahkan dia mengirim perlengkapan amfibi, pasukan amfibi untuk datang ke Balikpapan untuk mencoba menyerang atau mengalihkan Balikpapan ini, yaitu tentara Jepang. Dan ini salah satu tugu yang membuktikan bahwa memang ada perlawanan. Nah, ini kita lihat, ini tubuhnya. Jadi tugunya ini memang dibangun oleh Kedutaan Besar Australia untuk mengenang bahwa negaranya juga pernah menduduki daerah Balikpapan. Jadi perlawanan Australia dan Jepang itu berjalan dari bulan Mei, sekiranya bulan Mei pada tahun 1945 sampai ke 14 Agustus sebelum Indonesia merdeka. Jadi 3 hari sebelum Indonesia merdeka, perang antara Australia dan juga Jepang itu telah selesai di Kota Balikpapan, dan juga akhirnya pada tanggal 17 Agustus Indonesia menyatakan, Jepang menyatakan untuk Indonesia dapat merdeka. Dan ternyata juga kan ada pasukan New Zealand ya. Ya, jadi dia ini kan sering dilaksanakan semacam mengenang atau mungkin upacara gitu ya. Yang kita kenal di Anzac Day. Ya, Anzac Day. Jadi Australia New Zealand Army Compression pada tanggal 25 April. Jadi tiap 25 April biasanya mereka melakukan kegiatan,
kadang kedutaan besar juga datang ke area Tugu Australia di sini. Ini mungkin juga jadi perhatian kita bersama, dan menurut saya ini luar biasa, bisa menjadikan destinasi wisata dan edukasi buat untuk benar-benar mengetahui bahwa Balikpapan itu ada perlawanan, ya, ada perlawanan dan ada kedudukan. Balikpapan ini ya selain Jepang ada Australia, ada New Zealand, ya. Benar. Kita lihat bahwa ternyata Australia itu mampu mengusir Jepang, ya, mampu mengalahkan Jepang. Walaupun sebenarnya sebelumnya pemimpin Australia ini merasa tidak yakin, Ya, untuk ya, bisa mengalahkan Jepang yang sudah duluan ada di sini, Pak, ya. kan ada OB2 ya. Ya, OB2. Ya. Dan alhamdulillah ternyata ada sesuatu yang luar biasa sehingga mampu mengalahkan Jepang. Untuk saya lihat semangatnya yang patut kita tiru sebagai anak muda penerus untuk di negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa persatuan itu sangat dipentingkan untuk menjaga agar supaya kekuatan kita itu semakin kuat, gitu. Jangan sampai nanti kita bercerai-berai karena kita kan ada sesuatu kekuatan yang baik atau yang bertahan dan konsisten dan tetap kuat tanpa ada kebersamaan yang selalu kita jaga. Ini menurut saya pesan-pesan moralnya harus diperhatikan, dan sekali lagi ini juga penting buat anak-anak kita diajak kemari untuk benar-benar bisa jadikan untuk edukasi sejarah, Pak, ya, bahwa dulu tidak hanya tentara Jepang, saya juga ada tentara dari Australia dan juga New Zealand yang berada di kota Balikpapan. Ternyata dengan sejak zaman dulu, Pak, ya, berarti kota Balikpapan ini sudah menjadi salah satu incaran, karena lokasi yang strategis dengan juga banyaknya sumber-sumber kayak minyak bumi yang ada di kota Balikpapan. Dan sekarang pun berkembangnya kota Balikpapan dengan infrastruktur, terus juga dengan layanan-layanan masyarakat yang sudah lengkap, dan berpindahnya ibu kota negara ke area Kalimantan Timur yang menjadikan juga kota Balikpapan sampai sekarang juga menjadi salah satu incaran, Pak, ya. Incaran untuk orang-orang bisa berpindah ke kota Balikpapan dengan infrastruktur yang sudah lengkap. Ya, dan pesan moralnya buat kita semua, ini Tugu sudah ada, dan ini untuk mengenang bahwa di sini ada perlawanan, ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang sudah dibangun perlu dijaga, dirawat dengan baik. Dan ini mungkin menjadikan program, dan saya yakin di sekolah-sekolah ini menjadikan bagian dari program destinasi sejarah, edukasi sejarah. Karena kita sudah banyak ini di Balikpapan, ini banyak sekali, ya. Ada Gunung Meriam, kemudian ada banyak lah, ada Tugu Jepang, ada Jepang dan lain yang bisa menjadi tambahan ilmu, ya. Jadi tidak hanya mengetahui sejarah besarnya Indonesia, tapi juga mengetahui sejarah perlawanan yang ada di kota Balikpapan. Jadi ini area tugunya dengan ada pedang dulu. Ini berbentuk pedang aluminium, tapi sekarang sudah berbentuk lukisan. Mungkin dikarenakan banyak karatan yang akhirnya dirubah menjadi lukisan. Tapi ini juga daerahnya terawat, Pak, ya, karena ada di tengah-tengah dari Lapangan Merdeka, yang biasanya mungkin kalau warga Balikpapan yang awam mengetahuinya ini cuma tugu biasa, Pak. Cuma sekedar untuk tengah-tengah untuk persimpangan yang ada di Lapangan Merdeka, tapi ternyata di tengah-tengah persimpangan ini ada salah satu tugu sejarah yang membuktikan bahwa Balikpapan dulu menjadi salah satu incaran sekutu-sekutu Jepang dan juga Australia dan juga New Zealand untuk dapat menjajah di kota Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur, gitu. Nah, baik teman-teman, jadi itu tadi beberapa informasi tentang salah satu wisata sejarah yang ada di kota Balikpapan, yang mungkin nanti teman-teman bisa datang ke sini, bisa melihat bahwa ternyata Balikpapan juga dulu pernah dijajah dan juga menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia berperang. Dan salah satunya ada di kota Balikpapan dengan adanya Tugu Australia ini. Oke. Ya, nanti kita lihat kembali, terus mengikuti perjalanan kami ke tempat-tempat destinasi yang lain yang bisa menjadikan menambah pengetahuan bagi kita semua, yang mana setiap destinasi yang kita kunjungi akan menambah wahana pengetahuan kita, baik itu di Balikpapan maupun di luar Balikpapan. Tapi sekarang ini untuk di Balikpapan kita banyak kegiatan untuk mengunjungi destinasi-destinasi, dan mungkin ada pesan-pesan moral setiap saat kita akan berikan setiap pada kunjungan kami. Ikuti terus kunjungan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube AHB Bapak Ahmad Basir di YouTube, dan juga ikuti terus AHB Vlog, dan sampai jumpa.